Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Welcome back to my lesson video, and for today's topic, for today's lesson, we are going to learn about force. This will be the first chapter, the first part of a force series that will discuss about force, type of force, how to identify some forces, and how to draw them, etc. Yeah. Including in the end, we are going to learn how to look for the net force, like the final force of the combination of several forces acting or working on an object. So teman-teman semua, without any further ado, let's go into our discussion. So, teman-teman semua, force atau di bahasa Indonesianya biasa disebut dengan gaya, itu tuh bahasan yang memang sangat unik dan paling fisika banget. Biasanya kalau fisika, ya tentang gaya. Tapi tidak selamanya seperti ini ya, karena fisika itu lebih dari itu. But force is like one of the fundamental, how do you call it? One of the fundamental topic or one of the fundamental discussion that ever take place in physics ya. Teman-teman semua, if you ever heard of force, you may be familiar with the terms of pull and push, yaitu teman-teman semua ya. So when you what do you think will happen when you pull an object or when you push an object? Maybe the first thing that will come into your mind is the object will move. Yeah. If the object was initially stopped, then we push it or we pull it, it will move. And you are half correct, teman-teman semua, but you are also half wrong. Yeah. For is just more than that, teman-teman semua ya. Even for an object that is staying still, force still applying to them. Gitu ya. Jadi force itu bukan hanya untuk membuat benda bergerak, tapi force itu ternyata ada juga di benda yang sedang diam. Dan force bukan hanya untuk membuat benda bergerak, tapi force juga untuk melakukan hal lain. Mari kita lihat teman-teman semua. So, when you push a broken car, teman-teman semua, when you pull a drawer, when you stretch a rubber band, when you turn a door handle, in all these occasions, in all these examples, in all these instances, ya. Jadi semua contoh-contoh ini, force itu bekerja, teman-teman semua. When you push a broken car, ya, let's say that I push my neighbor's broken car. Jadi sore ya, if you push a broken car, the car will go quickly right away ya, immediately ya. It doesn't happen like that ya teman-teman semua ya. Ketika kalian itu mendorong mobilnya, biasanya mobilnya itu bergerak, oke ya. Bergeraknya bisa aja awalnya dia menjadi bergerak atau bergerak di kecepatan konstan. Jadi membuat mobil bergerak ketika kalian mendorong mobil itu to move a car. Or bisa aja to accelerate, meskipun cuma sebentar ya. Nah, ketika kalian menarik drawer juga, itu tuh umumnya ya to move ya, sama. To move itu artinya awalnya itu diam. Gitu ya. Sementara kalau accelerate, itu tuh ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan kecepatan. Ya, ini juga awalnya kan diam, kemudian bergerak, berarti ini juga ada perubahan kecepatan. Jadi sama aja ya. Mau push, mau pull, umumnya itu tuh untuk bergerak, dan salah satu bagiannya itu adalah berubah kecepatan. Tapi
apa yang terjadi jika kalau tadi yang kalian lakukan adalah di push dan pull itu adalah untuk membuat bendanya berpindah dan termasuk untuk membuat kecepatannya itu berubah. Apa yang terjadi ketika kalian stretch sama turn? Saat kalian men-stretch rubber band, memang ada yang berubah. Apakah kecepatannya berubah? Enggak. Dari tadi dia kan nggak bergerak, berarti kecepatannya 0. Apakah dia berpindah tempat? Enggak juga, kan masih di tangan saya. Terus apa yang berubah dari sini? Nah, berbeda teman-teman. Ini konsepnya agak lebih dari yang kalian mungkin pelajari di SD. Ya, at elementary school, you know that force is a pull and a push. But now, it's more than just push and pull. Because force can also stretch an object. When we're saying stretch an object, something changed. Apa yang berubah? What changed? Yang berubah adalah bentuknya. Saat kalian main slime atau clay, kalian memberikan force kepada clay atau slime-nya sehingga bentuknya itu berubah. Itu salah satu bagian dari force, teman-teman semua ya. Selanjutnya bagaimana dengan turning a door handle? Apa yang berubah? Pasti kalian tahu kalau kalian turn a door handle itu awalnya bentuknya nggak kayak gini ya. Awalnya bentuknya kayak gini. Posisinya itu awalnya kayak gini. Kemudian posisinya berubah menjadi seperti ini. Bergerak, iya. Pindah posisi, iya. Tapi yang lebih penting lagi, apa teman-teman semua? Ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubahnya? Titiknya. Titiknya apakah jatuh ke handap? Ke bawah? Tidak ya. Kalau katakanlah di sini kita simpan suatu titik di ujung door handle-nya, sekarang titiknya ada di sini. Dia berpindah tempatnya apakah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri? Tidak ya teman-teman ya. Yang terjadi dengan titik itu adalah dia berbelok. Apa yang berubah ketika suatu benda berbelok? Yang berubah ketika benda berbelok itu tuh adalah direction. Ya. Yang berubah itu adalah direction. Jadi ketika kalian change direction, contohnya kalian lagi lari gitu ya. Ketika kalian change direction, yang awalnya kalian mendorong kaki kalian ke belakang, ada dorongan kaki itu agak ke samping sehingga berubah arah gitu. Nah, itu yang terjadi juga ketika kalian mengubah arah, adanya force ke arah yang berbeda. Itu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua bisa kita simpulkan kalau force itu just another synonym of many verbs. Oke. Jadi force itu mirip seperti sinonim atau kata ganti atau kata yang mirip atau kata yang sama aja. Push itu sama aja dengan force, pull itu sama aja dengan force, stretch sama aja dengan force, turn sama aja dengan force. Bahkan there are more words that can be represented by force, teman-teman semua. Contohnya apa? Saat kalian sekarang sedang, contoh kalian lagi minum. Tangan kalian tuh menahan gelas. Apa kata kerjanya? Hold. Nah, when you hold an object, ya, when you lift an object, lebih tepatnya, kalian itu berarti mengeluarkan juga gaya, teman-teman semua. Ya, meskipun bendanya mungkin saat ditahan itu diam, tapi tetap kalian mengeluarkan gaya untuk menahan benda. Jadi hold juga termasuk force. Saat kalian main magnet, kalian mendekatkan magnet ke benda logam. Apa yang terjadi? Benda logamnya ditarik. Atau kalian mendekatkan magnet kutub utara dengan kutub selatan. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah tarik-menarik. Dalam bahasa Inggris, tarik-menarik disebut dengan attract. Sebaliknya, repel.
ya. Jadi untuk tarik menarik dan juga tolak menolak mereka yang sama aja. Sorry, jelek banget gambarnya ya. Mereka yang sama aja. Mereka juga merupakan salah satu bentuk dari apa? Salah satu bentuk dari force. Jadi teman-teman semua sudah terbukti ya, kalau force itu bukan hanya dorongan dan tarikan, tapi juga belokan, mengubah bentuk melalui stretch, menahan, diam, menarik, saling tarik dan saling tolak. Mereka itu adalah kata lain dari force. Ya itu teman-teman semua. Tapi kan force nggak bisa dilihat ya. Kalau force nggak bisa dilihat, berarti gaya gravitasi itu mungkin bohong ya, karena nggak bisa dilihat. Tapi nggak selamanya nggak bisa dilihat itu nggak ada teman-teman ya. Mari kita lihat di sini. Kalian boleh melakukan kegiatan ini ya teman-teman ya. Pertama, meskipun force itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Ayo kita coba lakukan kegiatan ini. Kegiatan pertama agak aneh sih, itu kenapa kalian lakukannya sendiri aja. Tekan hidung kalian dengan ujung jari. Coba dong, ayo ujung jarinya simpan di ujung hidung. Coba tekan. Jangan kekerasan sakit ya. Cukup aja ya. Terasa nggak ada suatu gaya yang bekerja pada hidung kalian? Dari mana arah gayanya? Dari jari ya, menuju siapa? Menuju kita, menuju hidung. Nah, meskipun force itu nggak bisa dilihat, tapi force itu bisa dirasa teman-teman semua ya. Sekarang saya rasa kalian sedang duduk di atas sesuatu. Apakah kalian mungkin duduk di atas kursi atau di atas lantai, atau mungkin kalian duduk di atas genteng, saya nggak tahu ya. Tapi coba kalian resapi ya dengan penuh penghayatan. Feel it with your feeling ya. Be relaxed and feel with your feeling something that happens on your body. Coba rasakan apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan di pantat kalian. Pasti kalian merasakan ada yang menekan ya, ada yang menekan. Kemana ke arahnya? Iya, ya pantat kalian memang menekan lantai ya, atau menekan kursi. Tapi ada yang menekan juga pantat kalian. Kemana arahnya? Arahnya dari lantai ke pantat. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari force, teman-teman semua ya. Ini gaya yang dikerjakan lantai ke pantat. Sekarang ini agak lebih kompleks kelihatannya. Kalian simpan tangan kalian antara pantat dan kursi atau pantat dan lantai. Kemudian duduki. Ayolah sekarang kita coba ya. Simpan sekali lagi, simpan tangan kalian di antara lantai atau kursi dan pantat kalian. Kemudian duduki. Kira-kira ada berapa gaya yang kalian rasakan? Ada yang gayanya arahnya ke bawah nggak? Oh ada ya. Ada gaya yang arahnya ke bawah. Ada gaya juga nggak yang arahnya ke atas? Ada juga ya. Kalau yang ke bawah itu gayanya dari mana? Benar banget teman-teman semua. Dari tubuh kalian. Sementara gaya yang arahnya ke atas itu tuh dari mana? Dari lantainya. Itu ya guys ya. Jadi itu yang terjadi dengan force. Gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bahkan dirasakannya itu bisa dengan arah-arahnya. Itu kenapa? Karena kita gak bisa lihat force-nya itu. Ya udah. Karena kita gak bisa lihat tapi kita bisa merasakan. Kita gambarin aja arah dari gaya yang kita rasakan. Contoh ini ada mbak-mbak ya. There is a female here. I think she is Indian ya. From the look of his outing ya. Di mbak-mbak push stroller ya. A cart ya. Arahnya kemana? Kanan, kiri, atas, bawah. Masuk ke dalam slide-nya? Enggak. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri ya teman-teman ya. Jadi si mbak-mbak ini mendorong trolinya atau kartnya ke arah kiri. Kita namanya aja teman-teman semua ya. Kita namanya katakanlah ini gayanya gaya F ya. F itu dari force. Sementara di sisi yang lain ya teman-teman semua,
Ada magnet yang menarik, ini ionel. Magnetnya menarik ionel sehingga mendekati attracted. Nah, ini juga terdapat force ya. Guys, teman-teman semua, ini yang disebut ya, tanda panah ini yang kita sebut dengan force arrow. Oke, force arrow. Force arrow itu really effective to picture the direction of a force. Tapi ternyata teman-teman semua, it's not just the direction that force arrow can express, but also the magnitude. Bukan hanya arahnya saja yang bisa disampaikan oleh force arrow, tetapi juga besarnya teman-teman semua. Besarnya apa? Besarnya gaya. Katakanlah saya punya dua objek. Pertama ini tuh bendanya benda A, dan ini kemudian ini bendanya benda B. Keduanya ditarik gaya. Benda A ditarik gaya lebih kecil dibanding benda B. Berarti panjang force arrow-nya benda A harus bagaimana? Lebih pendek atau lebih panjang? Ya benar teman-teman semua. Jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda itu lebih kecil, maka force arrow-nya lebih pendek. Sementara benda B dikerjakan gaya lebih besar. Ya udah gambar force arrow-nya lebih panjang. Jadi nggak usah lebih gede force arrow-nya jadi bold. Nggak, cukup lebih panjang aja. Ya, sekali lagi force arrow itu express the direction as well as the magnitude. Arah dan juga besarnya. Itu teman-teman semua ya. Sekarang bagaimana cara untuk mengukur gaya teman-teman semua? Untuk mengukur gaya ini gampang banget guys. Cara untuk mengukur gaya itu kalau pakai penggaris bisa enggak? Enggak. Penggaris kan untuk mengukur apa? Untuk mengukur panjang ya. What about scale? Timbangan bisa enggak? Timbangan kan untuk mengukur massa ya. Jadi pakai apa? Pakai termometer? Enggak, mengukur suhu. Pakai timbangan. Ternyata teman-teman semua timbangan, salah satu contohnya adalah timbangan gantung seperti ini ya, yang suka ada di mana, yang suka ada di tukang daging. Itu tuh memang bisa dipakai untuk mengukur gaya juga teman-teman semua ya. Nah, timbangan particularly di scale ya, timbangan gantung or we sometimes call it coil scale, spring scale ya. Kita biasanya nyebutnya ini sebagai spring scale ya teman-teman semua ya. Spring itu bukan berarti musim semi, bukan. Tapi spring itu maksudnya itu per ya. Timbangan per kayak gini tuh itu punya nama lain teman-teman semua. Apa nama lainnya? Newton meter atau force meter sama aja. Tapi sir itu kan biasa dipakai untuk ukur massa kan, untuk ukur kilogram-kilograman kan? Iya benar teman-teman semua. Ini biasa dipakai untuk ukur kilogram-kilograman. Terus sir kalau ngukur gaya pakai kilogram? Oh enggak teman-teman semua. Gaya itu punya unit sendiri. Apa unit force? Unit force itu adalah Newton atau kalau orang British always call it Newton ya, with silent T. Newton ya. So the unit of force is named after a physicist, a very renowned physicist teman-teman semua ya, that compose create the theory of force and motion. Itu teman-teman semua. Namanya Isaac Newton. That's why to honor his legacy, we name the unit of force after his name. Ya, jadi unit of force itu Newton. Tapi sir ini kan biasa pakai kilogram spring scale itu. Nah, kalau spring scale-nya itu kalian memang khusus Newton meter atau force meter, itu tuh nanti scale-nya ada dua. Ada yang kilogram, ada juga yang Newton. Dan itu bisa interchangeable ya teman-teman semuanya, bisa saling gantian. Jadi kalian bisa tahu 1 kilogram itu contoh berapa Newton. Itu teman-teman semua ya. Sir, kalau 1 Newton itu
segimana sih? Nah, teman-teman, 1 Newton itu ternyata, wah, ringan banget, guys. Jadi 1 Newton itu tuh kira-kira seperti berat dari 100 mililiter air. Wah, ringan banget. Atau kalau kalian menarik benda dengan gaya 1 Newton itu kira-kira sama dengan gaya untuk peel of a banana. Gitu ya. Banana kan soft banget. Kalian menarik apa sih cangkang luarnya di peel off itu tuh cukup 1 Newton. Segitu ya. Jadi 1 Newton itu sebenarnya kecil banget. Dan alat untuk ukurnya itu Newton meter atau force meter, disebut force meter, or in our everyday life we call it spring scale. Sir, saya pengen mengukur gaya nih, saya pengen dorong sesuatu. Jadi saya harus beli ini ya, harus beli spring scale ya. Oh, tak usah Ferguson, you don't need to buy spring scale. If you simply need to find out how much pressure, not pressure ya, how much push, how much pushing that you can do, gitu ya teman-teman semuanya. Cukup dengan menggunakan regular scale ya teman-teman semua, kalian bisa mengukur gaya yang kalian kerjakan. Oke, cukup dengan regular scale yang nanti harus kalian kali 10. Jadi nanti hasil dari regular scale-nya kalian harus kali 10. Contohnya apa teman-teman semua? Contoh ini nih. Kalian nih mendorong scale. Scale-nya ditempatin di dinding, kalian dorong. Dengan gaya. Gayanya katakan gaya R. Dan hasil reading dari scale ini tuh didapat katakanlah 40 kg. Berarti berapa Newton gitu ya teman-teman semua. Gampang caranya, tinggal kali 10. Berarti gaya yang bekerja itu tuh 40 kg dikali 10. Hasilnya berapa gaya dorong oleh si kakak ini? 400 Newton. Jadi yang muncul di scale itu teman-teman semua langsung kali 10 dapatlah hasil berapa gaya yang bekerja. Mudah sekali ya. Oke. Termasuk saat kalian itu mengukur berat badan kalian. Sebenarnya bukan berat, massa badan kalian. Ya. Saat kalian mengukur massa badan kalian, itu tuh sebenarnya yang kalian ukur aslinya itu adalah your weight, teman-teman semua ya. Berat yang kalian rasakan ditarik oleh bumi. Atau biasanya disebut dengan gravitational force. Jadi weight atau berat itu tuh sebenarnya adalah force. Contohnya gimana, Sir? Contohnya ketika kalian measure your body mass, kalian dapat katakanlah 55 kg. Artinya kalian itu ditarik oleh bumi, oleh gravitasi bumi sebesar 55 kali 10, which is 550 Newton, gitu teman-teman semua ya. Jadi weight itu sebenarnya adalah gaya yang menarik kita ke bawah atau more exactly to the center of the earth. Baik teman-teman semua, itu saja dari saya untuk introduction for the physics. Di part selanjutnya, we're going to learn about weight. That's all teman-teman. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.